Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur bahwa di awal tahun ini kita sudah dipanggil oleh Allah untuk datang menyembah-Nya. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk beribadah bersama-sama dan juga menenangkan hati, pikiran, dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Marilah kita angkat suara kita angkat syukur kita angkat segala penghormatan kita bagi Tuhan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur padamu, aku tak layak, namun kau mengasihi aku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah.
kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jikalau di awal tahun ini kami masih boleh menghirup nafas kehidupan dan kami masih boleh datang beribadah kepadamu. Tahun 2020 yang kami lewati penuh dengan banyak hal yang menekan hidup kami. Tetapi ya Tuhan, kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Dan oleh karena itu kami menaikkan syukur kami kepadamu. Dan kami juga bersyukur bahwa Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, dan kemudian menggenapi rencana penebusan kami ya Tuhan. Di kayu salib itu tangan-Mu yang terentang, dan Engkau membebaskan kami dari kutuk dosa. Oleh karena itu Tuhan, di awal tahun ini kami datang menyembah-Mu. Kami datang ingin mengingat dan mencari kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur jikalau hari ini Engkau sudah mengundang kami untuk datang ke meja perjamuan-Mu. Tuhan, biarlah kasih-Mu, pengorbanan-Mu itu boleh mengingatkan kami sekali lagi akan betapa besar pengorbanan-Mu. Dan juga boleh mengingatkan kami bahwa kami manusia yang berdosa. Oleh karena itu saat ini ya Tuhan, kami datang mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan, ampunilah segala kelemahan kami. Tuhan, bersihkanlah segala kepapaan kami. Tuhan, ini seru doa kami dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah jaminan pengampunan dari Tuhan yang terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Silakan duduk. Mari kita terus menyembah-Nya, datang ke hadirat-Nya bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Bersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berdoa, bersuara
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu, Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Kami juga hendak menyatakan komitmen kami Tuhan, untuk terus mencari wajah-Mu, untuk terus mencari kehendak-Mu. Kami menyatakan komitmen kami Tuhan bersama-sama untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, pikul salib ikutlah aku, ku menyerahkan diriku, ku menyerahkan diriku, ku menyerahkan diriku, ku mau ikut Tuhanku. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan-Nya. Yesus pimpinku, mau ikut. Yesus pimpinku, mau ikut. Susah duka pasti ikut. Ku mau ikut Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadapan-Nya. Kita datang ke hadirat-Nya yang kudus, menyatakan komitmen kita untuk mau mendengarnya dan mengikutnya. Sekaligus juga kita menyatakan segala permohonan doa pribadi kita. Datanglah dalam doa pribadimu sekarang di hadapan-Nya. Berserulah kepadanya, karena Dia Tuhan yang mendengar doa kita. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mendengarkan seru dan doa dari jemaat yang ada di depan layar mereka masing-masing saat ini. Tuhan, dengarkanlah seru dan doa kami semua yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah terus berdoa dengan saya. Tuhan, kami berdoa mengangkat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyertai bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi, di masa tahun 2020 yang penuh dengan masalah. Tuhan, kami bersyukur karena tangan-Mu turut campur Tuhan
Dan kami terus berdoa Tuhan untuk rencana-rencana dari pemerintah kami untuk memulihkan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa Engkau memberkati rencana dari distribusi vaksin COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar vaksin ini boleh menjadi salah satu jawaban dari Engkau ya Tuhan, yang boleh memulihkan bangsa kami dan juga boleh memulihkan segala sesuatunya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan, pimpin terus gereja kami ya Tuhan. Pimpin terus para hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin majelis gereja kami di dalam mereka menghadapi dan memimpin gereja di tengah masa perubahan ini. Tuhan, biarlah kami terus mendengar suara-Mu, kami terus mengikut pimpinan-Mu, dan gereja kami Tuhan boleh menjadi gereja yang memuliakan nama-Mu dan juga menjadi terang bagi bangsa di tengah masa yang sulit ini. Tuhan, secara khusus kami mengingat jemaat kami yang sedang dalam kesulitan ekonomi karena tahun 2020 yang sulit itu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dalam masa pandemi ini. Tuhan, hiburkanlah, balutlah luka mereka Tuhan, dan pulihkanlah mereka. Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami Tuhan, dan kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta agar Roh Kudus menolong kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat tahun baru, karena hari ini masih hari ketiga dari tahun 2021 ya. Kita melihat bahwa tahun baru kali ini rasanya tidak semeriah dari tahun-tahun yang lalu, karena mungkin tahun 2020 itu merupakan tahun yang sulit dan berat bagi kita. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan karena pandemi COVID-19 ya. Dan memasuki tahun baru 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak banyak orang yang bisa memprediksi, meramalkan apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Apakah pandemi akan berakhir? Apakah ekonomi akan kembali bisa bergeliat? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Karena itu pada pagi hari ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Apa firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita memasuki tahun yang baru ini? Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam surga, Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan Engkau yang sudah memelihara, menyertai, melindungi kami sepanjang tahun 2020, dan kami bersyukur kami boleh memasuki tahun 2021 ini oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan-Mu semata Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu bersama-sama datang kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berkenan bersabda pada pagi hari ini. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami dalam keluarga, rumah tangga, dalam gereja-Mu Tuhan, untuk boleh berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Urapilah, pakailah hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Engkau mau kami terima pada pagi hari ini. Berkatilah, persiapkan hati kami Tuhan, dan mohon Roh Kudus menolong memimpin kami boleh mengerti firman Tuhan ini. Kami mohon doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mika ya, kitab Mika pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab Mika itu di belakang sekali sebelum Perjanjian Baru juga ya, jadi kitab nabi-nabi kecil ya. Mari kita membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita dari kitab Mika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan.
Firman Tuhan yang datang kepada Mikah orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Ayat 7, segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Sampai sekian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca firman-Nya, firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan pagi hari ini, kita diberi dengan satu tema, yaitu saatnya mendengarkan. Bapak Ibu, kalau kita membaca tadi di dalam ayat 1, firman Tuhan mengatakan demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Mikah orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Nah ini introduksi daripada Mikah. Kitab Mikah ini boleh dibilang jarang dibaca Bapak Ibu. Mungkin dibacanya hanya 1 tahun sekali, yaitu ketika Natal, di mana di sana ada ayat yang mengatakan, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, ya. Ayat itu saja yang mungkin sering dibaca, tetapi hampir keseluruhan daripada kitab Mikah ini jarang kita mendengar khotbah semacam ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mikah ini adalah salah satu daripada 12 nabi-nabi kecil yang diutus Tuhan, ya. Ada di antaranya Yunus, Amos, Hosea, dan sebagainya, ya. Namun Bapak Ibu, nabi kecil ini bukan berarti nabi ukurannya kecil, ya, atau nabi yang terabaikan atau yang tidak sehebat yang lainnya seperti nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, Yeskil, Daniel. Bukan artinya tidak hebat begitu, tapi nabi kecil ini artinya tulisannya tidak sepanjang tulisan daripada nabi-nabi besar, ya. Jadi tidak sepanjang kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi seperti Yesaya ini dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan Mikah dari Moreshet, ya. Moreshet ini adalah desa yang kecil. Kenapa nama ini disebutkan? Mungkin saya sendiri tidak pernah mendengar kota atau desa ini. Jadi di sini Mikah sendiri, penulis kitab ini mengatakan Mikah ini nabi yang dari kota yang kecil, satu desa kecil di selatan Yerusalem, ya. Nah kemudian dikatakan bahwa Nabi Mikah ini hidup di antara zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Hizkia. Ini adalah ada dalam sejarah Bapak Ibu. Jadi Mikah hidup di antara 3 raja sekitar abad ke-8, ya. Nah ini raja-raja ini raja di Yehuda. Jadi Bapak Ibu, seperti kita ketahui, Israel itu dibagi menjadi utara, yaitu Israel dengan ibu kotanya Samaria. Kemudian selatan adalah Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem.
Jadi Mika ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang Yehuda, yaitu di selatan, kerajaan Yehuda di selatan daripada Israel ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada nabi-nabi yang sejaman dengan Mika, antara lain adalah yaitu Hosea, kemudian ada Amos, ya, ada Yesaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat tadi yang kita baca di ayat kedua, dikatakan demikian. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi-bumi serta isinya. Jadi Bapak Ibu, nabi itu diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Mika memulai dengan kata dengarlah, ya. Dengarlah hai bangsa-bangsa, perhatikanlah hai bumi. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, hear you people, all of you, listen, earth and all who live in it. Jadi kata dengarlah itu dipakai hear, kemudian kata perhatikan dipakai listen, ya. Jadi di sini saya melihat bahwa ini adalah satu perintah, satu maksud daripada Mika supaya mendengar, bukan hanya mendengar tapi dengarkanlah dengan perhatian. Jadi bukan hanya hear tapi listen, bukan hanya mendengar tapi mendengarkan, Bapak Ibu. Ya, jadi maksud daripada Mika adalah mendengarkan, bukan hanya mendengar. Apa yang harus didengarkan? Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ayat 3 dan 4, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi. Ya, jadi ini satu firman Tuhan yang tegas sekali, bahwa biar Tuhan yang menjadi saksi, Tuhan yang mengutus. Ya, apa yang Tuhan mau, yakni Tuhan baik di bait yang kudusnya. Kemudian dikatakan Tuhan akan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya, lembah-lembah terbelah, lilin di depan seperti api. Di depan api seperti air tercurah di penurunan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan ayat 3 dan 4 ini? Yaitu Mika mau menunjukkan bahwa kebesaran Tuhan, kehebatan Allah melalui kedahsyatan alam. Lihatlah, dengarlah, ini dari kedahsyatan alam kita bisa mendengar akan Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ayat 6 dikatakan apa? Sebab itu aku membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya ayat 6 ini? Maksudnya adalah melalui hukuman Tuhan kepada Samaria, yaitu kerajaan di utara, ya, kerajaan Israel di utara. Mika mau menunjukkan Tuhan menghukum kerajaan utara, Samaria. Lihatlah, jadi melalui apa yang dialami oleh kerajaan utara Samaria, Mika menghendaki supaya umatnya di selatan ini mendengarkan akan maksud Tuhan, menangkap akan isi hati Tuhan. Jadi ini satu peringatan Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Mika memperingatkan bangsanya untuk mendengarkan peringatan dari Tuhan, baik melalui kejadian alam maupun melalui peristiwa-peristiwa mungkin bencana, penderitaan yang dialami oleh orang Samaria. Yang kita tahu bahwa bangsa Samaria atau kerajaan Samaria kemudian ditaklukkan oleh bangsa Asyur, ditawan oleh bangsa Asyur. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa jadi pelajaran yang kita bisa pelajari, kita bisa petik dari perkataan firman Tuhan ini? Bapak Ibu, kita memasuki tahun baru 2021 ya. Apakah kita sudah mempunyai kepekaan rohani atau katakan telinga rohani untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan melalui peristiwa yang terjadi mungkin tahun yang lalu, tahun 2020. Kita melihat ada peristiwa yang begitu besar, pandemi sepanjang tahun, yang membuat banyak orang menderita, ada yang kehilangan keluarga, anggota keluarga, ada yang kehilangan harta. Apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam peristiwa ini? Atau mungkin sepanjang tahun 2020, dari Maret sampai dengan Desember, kita sama sekali tidak mendengarkan apa-apa, tidak merasakan ada satu suara Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang suara Tuhan tidak selalu seperti mendengar audible itu ya.
Tapi saya percaya suara Tuhan boleh berbicara melalui, seperti yang Mika katakan, melalui kejadian alam, kedahsyatan alam, bencana-bencana yang terjadi. Suara Tuhan boleh berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, mungkin itu penderitaan, kesulitan. Nah, apakah saudara sekalian memasuki tahun 2021, kita sudah mendengar apa suara Tuhan? Sayang sekali Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita merasa ya tidak dengar apa-apa, ya, tidak ada suara Tuhan berbicara, kehidupan rohani saya tidak bertumbuh dan sebagainya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ada apa yang membuat kita tidak mendengarkan suara Tuhan? Mungkin kita terlalu banyak mendengar, banyak yang didengar tetapi kita tidak mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu gejala fenomena di tahun 2020 ya, sejak adanya pandemi itu kita bisa mengakses jaringan internet dengan mudah ya, kita bisa mengakses berbagai informasi, baik itu melalui YouTube, melalui berbagai seminar, webinar dan sebagainya. Jadi banyak kita dengan leluasa bisa mengakses khotbah-khotbah, bisa mengakses hiburan-hiburan, sehingga kita mungkin terlalu overload dengan begitu banyak informasi, kita tidak bisa menyeleksi lagi. Begitu banyak kita terima, tiap hari mungkin kita tongkrongi di depan laptop kita, di handphone kita, TV kita. Sehingga ada orang yang mungkin tidak ngerjain apa-apa, hanya nonton Bapak Ibu. Namun saya mau bersyukur kalau ada jemaat yang mengatakan, Pak, saya mengikuti banyak khotbah-khotbah, saya belajar dari si A, si B. Saya mengikuti banyak seminar, webinar, sehingga saya mengerti ketika saya mengadakan satu Zoom, ya 2 minggu, seminggu sekali mengadakan Zoom untuk pemuritan untuk GDG. Ada anggota yang cerita, wah saya merasa bersyukur, dia kehidupannya lebih rohani ya, dia mengerti lebih banyak. Tapi sedih juga kalau misalnya ada yang, saya melihat ada orang yang seharian hanya di depan TV melihat, menonton drakor ya, drama Korea ya. Mungkin melalui YouTube, melalui Netflix dan sebagainya. Jadi sehingga tidak punya waktu lagi untuk belajar firman Tuhan, untuk membaca Alkitab, tidak punya lagi waktu untuk mendengar suara Tuhan. Karena ada suara-suara lain yang memenuhi hidupnya sehingga dia tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalau kita diberi telinga, bukan hanya telinga jasmani, telinga rohani, pakailah telinga rohani kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan bukan hanya suara dunia ini saja. Tuhan Yesus juga mengatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh punya kerinduan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan memberi. Tapi kalau kita tidak antusias, tidak mau mendengar firman Tuhan, apapun yang ada padanya kita akan diambil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada kita di dalam situasi apapun juga. Tergantung dari apakah kita peka dengar-dengaran akan firman Tuhan, apakah kita siap mendengarkan. Memasuki minggu pertama di tahun 2021, inilah saatnya kita mempersiapkan hati, mendengarkan, saatnya mendengarkan Tuhan. Melalui apapun yang ada di sekitar kita. Saya jadi teringat dengan perkataan dari C.S. Lewis. Dia mengatakan demikian dalam bahasa Inggris, God whispers in our pleasure, speaks in our conscience, but shouts in our pain. It is his megaphone to rouse a deaf world. Artinya kurang lebih demikian Bapak Ibu. Tuhan berbicara di dalam kenyamanan kita. Tuhan berbisik di dalam kenyamanan kita. Berbisik dalam kenyamanan kita. Tuhan berbicara di dalam hati nurani kita. Tuhan berbicara di dalam hati nurani kita. Tetapi Tuhan berteriak di dalam penderitaan kita. Ini kata C.S. Lewis. Tuhan berteriak di dalam penderitaan kita. Penderitaan itu adalah megafon atau speaker dari Allah untuk menggugah dunia yang sedang
tertidur dunia yang tuli ini. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan. Setiap saat kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sedang berbicara. Kalau hidup kita aman, nyaman, jangan kita lupakan Tuhan. Kalau pagi hari ini firman Tuhan berbicara di dalam hati nurani, menegur, mengingatkan kita. Apakah kita sudah memakai waktu kita untuk cari Tuhan? Jangan keraskan hati, jangan abaikan hati nurani kita. Dan kalaupun saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mengalami penderitaan, sebagai anak Tuhan, kita jangan kecil hati. Ingatlah bahwa Tuhan sedang juga berbicara kepada kita. Mungkin selama ini kita tidak perhatikan, dan Tuhan terpaksa melalui penderitaan mau berbicara kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat berikutnya di dalam ayat 5 ya, ayat 5. Ayat 5 mengatakan, semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mika mengajak jemaat, mengajak umat supaya mendengarkan. Dan Mika mau menyampaikan bahwa semua yang terjadi di utara, di kerajaan Samaria atau kerajaan Israel, di kota Samaria, ini terjadi karena pelanggaran daripada Yakub atau Israel. Pelanggaran dosa daripada Israel. Nah, ini satu hal yang tidak enak ya. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan bahwa kita perlu mendengarkan yang benar. Kalau tadi Mika menghendaki, firman Tuhan menghendaki supaya kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengarkan. Nah, sekarang firman Tuhan mengatakan supaya kita mendengarkan yang benar. Kita mendengarkan yang firman Tuhan kebenaran. Bagaimana dengan respon dari umat orang-orang Yehuda ketika Mika mengatakan ini? Tetapi orang-orang Yehuda dengan gampang ya, dia mengatakan pelanggaran Yakub itu apa? Ayat 6 ya. Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Jadi seakan-akan orang Yehuda ini mengejek ya. Itu dosanya mereka, dosanya orang Samaria. Kalau kami ini orang Yehuda, orang Yerusalem ya, kami gak akan mengalami seperti itu. Itu bukan dosa kami, dosa mereka, pelanggaran mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat berikutnya ya. Mika di dalam ayat 7 mengatakan demikian. Apa sebenarnya dosa yang dilakukan oleh umat Israel di bagian utara, yang juga sudah merembet ke bagian selatan, yaitu dosa penyembahan berhala. Dosa perzinahan atau persundalan. Dikatakan di dalam ayat 7 demikian. Segala patungnya akan kuremukan, akan diremukan. Segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkannya semua itu. Jadi Bapak Ibu di sini Mika mau mengingatkan bahwa dosa-dosa daripada bangsa Israel adalah penyembahan berhala dan persundalan. Nah, selain itu Bapak Ibu, kitab Mika melis banyak sekali dosa-dosa yang bukan hanya dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi oleh orang-orang di Yehuda. Coba kita lihat Bapak Ibu, dikatakan bahwa di dalam ayat-ayat berikutnya kita membaca bahwa orang kaya memeras orang miskin, menindas orang miskin. Para pemimpin menindas bawahan, ini sesama bangsanya. Kemudian penguasa menerima suap. Nah yang paling mengejutkan bagi saya adalah dikatakan para imam atau rohaniwan menjual pelayanan. Para rohaniwan menjual pelayanan. Para nabi bernubuat palsu karena uang. Coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bayangkan kondisi masyarakat pada waktu itu seperti itu. Jadi sesama saudara seiman mereka rela menekan yang kaya, menekan yang miskin, yang kuat menekan yang lemah. Dan para rohaniwannya juga tidak melakukan yang baik. Nah ini yang diperingatkan oleh Mika supaya orang Yehuda, orang-orang Yehuda harap sadar. Supaya mereka bertobat. Kalau tidak mereka akan mengalami seperti yang di utara. Mereka akan ditawan oleh bangsa Asyur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah baca bahwa Mika itu hidup di antara 3 raja. Yaitu Yotam, Ahaz, dan Hizkia.
Ini raja-raja Yehuda ya di selatan. Nah kita tahu Yotam adalah raja yang takut Tuhan. Tetapi anaknya Ahaz itu kita bisa membaca di 2 raja-raja. Ahaz itu raja yang jahat, yang tidak takut Tuhan, yang melakukan penyembahan berhala. Nah sungguh mengejutkan. Seorang ayah yang takut Tuhan tapi punya anak yang tidak takut Tuhan, bahkan melakukan penyembahan berhala, melakukan hal yang berdosa Bapak Ibu. Ahaz raja Yotam. Nah inilah di zaman ketika Mika berbicara kepada mereka. Kenapa demikian? Karena pengaruh daripada bangsa yang di utara. Raja Ahaz menjadi raja yang jahat di mata Tuhan. Tapi bersyukur kemudian ada Raja Hizkia. Raja ini akhirnya kembali bertobat. Raja Hizkia, raja yang takut dari Tuhan. Nah hal ini kita bisa baca juga di dalam kitab Yeremia. Karena Nabi Yeremia di pasal 26 ayat 18 mengatakan, Mika orang Moreshet itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan. Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan bait gunung suci akan menjadi bukit yang berhutan. Jadi Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Raja Hizkia ini mendengarkan perkataan Mika. Berbeda dengan Ahaz, dia mengabaikan. Karena itu ketika Raja Hizkia mendengarkan perkataan daripada Mika ini, dia bertobat Bapak Ibu. Dia bertobat, dia menjadi satu raja yang takut Tuhan. Nah berbeda dengan Ahaz. Kenapa? Karena Ahaz mungkin senang mendengarkan bukan firman Tuhan, bukan mendengarkan perkataan Nabi, tapi mendengarkan apa yang dia senang. Dia mengikuti orang-orang masyarakat, dia mengikuti dunia pada waktu itu, tidak mengikuti Tuhan. Saya jadi teringat dengan anak daripada Salomo. Ya, Salomo adalah raja yang takut Tuhan. Tetapi setelah dia meninggal, anaknya Rehabeam. Apa yang dilakukan Rehabeam itu satu hal yang sangat fatal sekali, sehingga membuat kerajaan daripada Salomo, kerajaan Daud ini terpecah-pecah. Ya, Rehabeam dia lebih suka menuruti perkataan-perkataan teman-temannya, gengnya, daripada nasihat para penasehat daripada ayahnya Salomo ini. Sehingga akhirnya Rehabeam membuat kerajaannya hancur. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah banyak orang juga lebih senang ya mendengarkan perkataan-perkataan yang menyenangkan hatinya daripada teguran-teguran firman Tuhan. Kalau saya kadang mendengar ada khotbah-khotbah yang begitu menyejukkan, menghibur, ini banyak orang senang ya. Pembicara-pembicara yang top, wah kalau sekali khotbah itu mungkin puluhan ribu yang mendengarkan. Dan dia tidak pernah khotbah dosa, dia tidak pernah menegur, selalu kata-kata yang enak-enak. Ini banyak orang mau mendengarnya ya. Tetapi kalau firman Tuhan yang keras, firman Tuhan yang menegur, yang mengingatkan, tidak ada orang yang mau mendengarkannya ya. Nah Bapak Ibu, kita harus mendengarkan yang benar. Banyak seperti dikatakan kitab Mika, ada nabi-nabi palsu yang hanya bernubuat karena uang ya. Ada orang-orang yang mengkhotbahkan hal yang nyaman, yang enak-enak karena apa? Untuk bisa menarik pendengarnya. Bukan mengkhotbahkan apa yang Tuhan mau. Nah ini yang kita perlu hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita perlu mendengarkan yang benar. Seperti Raja Hizkia, walaupun tidak enak. Firman Tuhan berat sekali, tapi dia menerima dan dia berubah hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir, ketika kita melihat apa yang terjadi dalam diri Mika. Apa yang Mika katakan di dalam ayat 8 dan 9. Dia katakan, karena itulah aku hendak berkeluh kesah dan meratap. Hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang. Hendak melolong seperti serigala, meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh. Sudah menjalar ke Yehuda. Sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mika sudah melihat bahwa pengaruh dosa itu dari utara masuk ke selatan, ke kerajaan Yehuda. Sudah mempengaruhi bangsanya. Ini membuat Mika menjadi sedih. Dia mengatakan, aku mau
bertelanjang kaki jalan, tidak pakai kasut. Ini menunjukkan satu kesedihan, satu bentuk duka cita dari besar. Kemudian dikatakan, aku mau melolong seperti serigala, aku mau meraung seperti burung onta. Ini menunjukkan satu kesedihan, satu pertobatan daripada Mika akan bangsanya. Bapak Ibu yang di sini kita bisa melihat bahwa Mika sungguh-sungguh melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dia melihat hal ini sangat-sangat membahayakan bangsanya. Dan kita juga melihat Raja Hizkia setelah mendengar perkataan daripada Mika, dia sungguh-sungguh bertobat. Dia menghidupi kebenaran. Dia menghidupi kebenaran yang dia dengar dari Mika. Dia menghidupi. Mika bertobat sungguh-sungguh. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Mika ini ada satu ayat kunci yang begitu penting sekali. Yang mungkin saya tidak khotbahkan di sini karena nanti di minggu-minggu berikutnya ada rekan hamba Tuhan lain yang akan menyampaikan. Yaitu di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Nah, ini adalah kunci daripada kitab Mika. Demikian bunyi firman Tuhan. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu komitmen daripada Mika kepada bangsanya. Bangsanya yang tadi adalah bangsa yang boleh dibilang menekan ketidakadilan, menekan yang miskin, bangsa yang tidak punya kasih, bangsa yang tidak takut Tuhan karena menyembah berhala. Mika mengingatkan bahwa ada 3 hal yang Tuhan kehendaki, yaitu harus berlaku adil, mencintai kesetiaan atau mempunyai belas kasihan, dan juga hidup rendah hati di hadapan Allah. Ini adalah satu komitmen daripada Mika supaya bangsanya sungguh-sungguh melakukan kebenaran ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kerajaan Yehuda selama Mika masih hidup aman-aman, belum meninggalkan Tuhan. Baru setelah nanti ada beberapa tahun kemudian, akhirnya mereka kembali jatuh dalam dosa dan ditawan oleh bangsa Babel. Jadi peringatan-peringatan Mika kepada bangsanya dipegang oleh Raja Hizkia, ditaati oleh bangsa ini. Dan mereka mau melakukannya. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak mentaati. Mereka masih hidup hanya untuk dirinya sendiri, bukan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulannya dari firman Tuhan di dalam kitab Mika ini, memasuki tahun yang baru 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun yang akan datang. Tapi marilah kita belajar dari firman Tuhan dari Mika, yaitu inilah saatnya bagi kita sebelum kita lebih jauh memasuki tahun ini. Mari kita mendengarkan, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan yang benar. Marilah kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya merasa sudah hampir setahun ini saya sudah setahun lebih ya, sejak tahun lalu semu menderita sakit kanker paru-paru yang sudah menjalar ke otak. Saya ingat ketika memasuki tahun 2020, saya merasa benar-benar seakan-akan berat sekali apa yang akan terjadi tahun 2020. Pertama, semu ini satu sakit yang begitu berat sekali, bahkan dokter waktu itu memvonis hanya beberapa bulan. Dan kemudian biaya pengobatannya juga tidak kecil dan besar sekali. Bahkan ada orang mengatakan bahwa bisa menjual rumah kalau untuk pengobatan seperti ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi firman Tuhan mengingatkan. Jangan takut, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan Ebenezer, Tuhan yang terus menolong menyertai kita. Nah Bapak Ibu, saya ingat waktu itu ketika ada yang menawari waktu itu ya. Seorang dokter menawari, maukah ada pengobatan yang clinical trial ya.
atau pengobatan yang dibilang percobaan, pengobatan gratis. Dalam hati saya pikir, wah ini kebetulan ya, satu pengobatan yang sangat besar, mahal sekali, tapi ini ada tawaran pengobatan gratis. Seperti hatinya kepingin untuk menerima ini mungkin jalan Tuhan. Tapi kami terus berdoa. Dan cara Tuhan menolong sungguh luar biasa. Satu malam semua dikasih kepala yang sakit sekali, sehingga tidak tahan, dan pagi-pagi subuh saya harus membawanya ke UGD. Nah, ketika diperiksa dokter seharian, dokter yang menyarankan untuk adanya klinik kertayaan yang free ini tidak ada di tempat. Jadi kami tidak tahu harus bagaimana, dan kami hanya bisa berdoa, ya Tuhan, untuk pengobatan kami hanya serahkan pada Tuhan. Dan kami akhirnya tidak jadi mengambil yang tawaran itu karena prosesnya cukup panjang. Tidak ada dokternya, bagaimana bisa menyelesaikan. Dan Bapak Ibu, sekarang kami baru lihat bahwa pada bulan Maret ada pandemi dan tidak diizinkan kita pergi ke luar negeri. Di Singapura tertutup, tidak bisa orang luar bisa masuk. Seandainya waktu itu kami mengambil pengobatan gratis ini, kami tidak tahu apa yang terjadi karena itu hanya obatnya ada di sana, tidak ada di tempat lain. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kita percaya Tuhan berbicara kepada kita. Marilah kita dengar-dengaran, marilah kita peka dengan firman Tuhan. Kita peka mencari kehendak Tuhan dan menghidupi akan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, memberkati dengan firman-Nya ini. Mari kita bersama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, di awal tahun, di minggu pertama ini, firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk saatnya kami mendengarkan. Untuk saatnya kami bukan mendengar begitu banyak informasi yang overload sehingga kami tidak tahu harus memilih yang bagaimana. Tapi Tuhan, Engkau mau supaya kami benar-benar mendengarkan yang benar, yaitu mendengarkan suara-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kepekaan rohani, berikanlah kami telinga rohani yang mau menyediakan tiap hari untuk membaca firman-Mu Tuhan. Kami boleh menekuni tiap hari dengan mengikuti program dari gereja, yaitu program Lectio Divina, membaca Al-Firman Tuhan setiap hari, agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan, tolonglah supaya kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu ini, agar hidup kami boleh Engkau berkati, boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada minggu yang pertama di dalam tahun ini kita bisa bersama-sama untuk boleh mengikuti menerima perjamuan kudus sebagai satu ungkapan kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan untuk mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang boleh terus menguatkan kita untuk setia mengikut Tuhan sepanjang tahun ini. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita angkat satu pujian, dekat ke salib-Mu, kita nyanyikan pujian ini, dan nanti baru kita akan bersama-sama menerima roti dan cawan. Bawalah aku, ya Yesus, dekat ke salib-Mu. Air hidup
Kita akan membacakan firman Tuhan sebagai pengantar kita untuk memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mau mengucap syukur, kita mau mohon Tuhan mengampuni kita. Dan kita berdoa supaya melalui perjamuan kudus ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di minggu pertama tahun ini. Kami boleh datang kepadamu Tuhan dalam menghampiri meja perjamuan kudus ini. Kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan di segala tempat Tuhan. Untuk boleh Tuhan mensyukuri apa yang Tuhan karyakan, lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami. Engkau telah bangkit Tuhan, dan Engkau bertakhta di surga Tuhan, Engkau memerintah Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menerima perjamuan kudus ini untuk mengakui akan karya Tuhan ini. Karena itu Tuhan, kami sekali lagi datang padamu. Engkau yang memeriksa kehidupan kami sepanjang tahun yang berlalu Tuhan. Mungkin ada kehidupan kami yang kurang berkenan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang tidak perkenankan hati Tuhan. Ada hal-hal yang mendukakan Roh Kudus Tuhan di dalam perbuatan kami, kehidupan kami, perkataan kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang mengampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami dengan sepenuh hati Tuhan mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa oleh darah-Mu Tuhan Yesus sudah membasuh dosa-dosa kami. Melalui kematian-Mu dosa-dosa kami diampuni ya Tuhan. Kami mau mensyukuri akan hal ini. Kami mengakui melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan boleh melayakkan setiap kami untuk boleh menerima roti dan cawan sebagai ungkapan syukur kami, sebagai satu menyatukan diri kami bersama dengan Tuhan, agar kehidupan kami boleh semakin memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon doa ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat bisa mengambil roti dan cawan yang sudah di tempat Anda, dan kita akan bersama-sama menerimanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil roti yang sudah kita persiapkan.
Dan mari kita di dalam tangan kanan kita pemegang dalam tangan kanan kita, dan kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, roti yang di tangan kanan kami ini merupakan melambang akan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan bagi kami untuk menghapus dosa-dosa kami, untuk menanggung dosa-dosa kami. Kami akan menerimanya Tuhan sebagai ucapan syukur Tuhan. Berkati roti ini Tuhan untuk boleh menjadi peringatan akan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon roti ini. Mari jemaat sekalian kita menerima roti ini. Dan setelah makan, Yesus mengambil cawan dan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sekali lagi berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, cawan ini melambangkan darah yang Kau curahkan di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kami. Kami akan menerimanya. Kiranya Tuhan memberkati, boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita menerima cawan ini. Mari sekali lagi kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami telah melakukan perintah-Mu, boleh mengikuti, menerima perjamuan kudus ini. Dan biarlah perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kami sekali lagi akan kasih dan pengorbanan Tuhan, dan membawa kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi setia mengikut Tuhan. Kami boleh hidup seperti firman Tuhan ajarkan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Kami boleh terus mencari kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, tenaga dan pikiran kami. Dan boleh mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan untuk boleh melakukan segala yang firman Tuhan ajarkan ini. Kami mohon doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebagai respon akan firman Tuhan, mari kita memberikan diri kita untuk mencari kehendak-Nya dan mendengarkan suara Tuhan di awal tahun ini. Dan hari kita juga memberikan persembahan syukur kita. Kita bisa memberikan persembahan syukur kita lewat scan QRIS atau transfer ke rekening BCA dari gereja masing-masing. Setelah selesai memberikan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan Siapa yang Berpegang. Berdiri bersama-sama. Siapa yang berpegang pada sabda
sungguh bahagia. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan, inilah diri kami. Kami hendak memberikan diri kami seutuhnya, berkomitmen di awal tahun ini untuk mendengarkan firman-Mu dan menaatinya. Tuhan, kami juga membawa persembahan syukur kami. Tuhan, persembahan ini biarlah boleh membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan kepada gereja kami lewat para majelis, para hamba Tuhan, dan juga aktivis yang nanti akan mengelolanya. Tuhan, ini diri kami. Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa dengan hati penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.